Pemirsa, penyanyi Syahrini ikut terseret dalam kasus hukum antara Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dengan Feryani Lim. Syahrini dipanggil penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk dimintai keterangan. Nama artis cantik Syahrini disebut dalam pusaran kasus Feryani Lim dan Abraham Samad. Pada Senin lalu, tepatnya 16 Februari 2015, seharusnya Syahrini hadir di Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kedekatannya dengan Feryani Lim. Namun ia tidak hadir dengan alasan sakit dan pemanggilan berikutnya akan dilakukan minggu ini. Kabar kedekatan hubungan Syahrini dan Feryani merebak setelah beredar foto keduanya saat di luar negeri. Syahrini melalui adik sekaligus manajernya Ais Syahrani tidak membantah keaslian foto yang beredar di dunia maya tersebut. Menurut Ais Syahrani, foto itu asli. Syahrini berpapasan dengan Feryani Lim di New York, Amerika Serikat, dan Feryani langsung mengajak foto bersama. Sebelumnya Feryani Lim telah melaporkan Abraham Samad atas dugaan pemalsuan dokumen. Nama Abraham Samad terseret dalam kasus pemalsuan KTP dan KK milik Feryani Lim. Kasus ini bermula saat seorang anggota LSM melaporkan Feryani pada 2007 lalu atas dugaan pemalsuan dokumen untuk keperluan pembuatan paspor. Sedangkan Syahrini diketahui dekat dengan Feryani Lim. Keduanya terlihat akrab lewat foto-foto yang tersebar di dunia maya. Namun pihak Syahrini menjelaskan hubungan Syahrini dengan Feryani Lim hanya sebatas rekan bisnis. Syahrini hanya beberapa kali membeli baju dari Feryani Lim. Komentarnya Mbak Ayu. Ya. Ada rekan Syahrini nih yang dipanggil. Udah sekitar 2-3 kali ya dipanggil Ya. sebenarnya. Pertama mengaku sakit, mungkin selanjutnya nih mau hadir atau enggak. Kita Aku lihat. cukup prihatin ya, mudah-mudahan tidak terlibat kasus yang lebih panjang, hanya sekedar saksi saja. Kalau seandainya ada aliran dana, mudah-mudahan aliran dana itu jelas untuk apa, supaya dia bisa membuktikan bahwa memang tidak terlibat. Itu doaku untuk dia. Kemarin gimana tuh caranya Mbak Ayu membuktikan di KPK ketika dipanggil bahwa memang tidak ada hubungan selain hubungan profesional nih dengan Pak Fatona? Saya rasa penyidik KPK kan canggih ya, dia bisa lihat HP-nya siapa, Sadap atau apa gitu, semua SMS juga dia bisa. Di situ kan ada segala macamnya di situ, transaksi ataupun isi acara ataupun komplain atau apa. Saya rasa KPK canggih dan polisi juga canggih ya, jadi bisa membuktikan itu. Dan memang diakui juga oleh Fatona bahwa itu memang untuk acara show, dan uang yang dikirimkan itu juga bukan ke rekening aku sebenarnya, ke rekening anak yang akan mengisi acara. Jadi memang bisa dibuktikan lah secara profesional, alhamdulillah, nggak jadi musibah. Nah, kalau menurut Mbak Ayu sendiri untuk kedepannya nih, kan masih banyak seniman ataupun artis yang mungkin berhubungan dekat dengan politikus begitu. Betul. Takutnya kan nanti jadi parno nih, jangan-jangan kalau berhubungan politikus, ntar kalau hubungan profesional, wah jangan-jangan uangnya dari hasil yang aneh-aneh nih. Nah, kalau menurut Mbak Ayu sendiri, bagaimana kemudian artis-artis atau seniman ini harus bisa menjaga supaya itu tidak terjadi pada mereka? Karena mereka juga nggak mau dong dipanggil KPK atau mana-mana. Iya, kadang-kadang ada beberapa pengusaha yang misalnya dia punya hotel gitu, yuk ayo yuk bikin press conference gitu ya, bilang ini hotel kamu loh, aku dapat saham nggak gitu. Itu juga mungkin bagian dari pemanfaatan. Itu jelas-jelas sejak yang kasus saya dipanggil itu enggak, nanti saya dicari orang pajak kalau itu bukan milik saya dan saya nggak ada kaitannya kerja, nggak usah. Enggak, buat naikin rating kamu yuk. Jadi kan masyarakat berpikir kamu punya hotel, kamu punya usaha apa, enggak, aku nggak mau, aku cukup yang apa aku punya dan itu aku jalani dengan profesionalisme. Kalau mau mengembangkan karir ya aku belajar dan semuanya jelas saja gitu. Jadi mungkin saran juga ya, komitmennya harus jelas, perjanjiannya harus jelas. Jadi kita harus punya bukti-bukti tertulis lah. Oke. Baik. Kalau dari Mbak Ani sendiri sarannya nih untuk para perempuan-perempuan supaya tidak selalu perempuan nih, sepertinya bias gender sekali ya kalau misalnya kita dengar ya. Jadi yang bisa dilakukan untuk ini, perempuan ini kan juga sebetulnya strategis untuk gerakan anti korupsi sebetulnya ya, karena dia berperan bukan hanya di lingkup privat di rumah tangga gitu ya, tetapi juga di lingkup publik maupun di komunitas biasanya. Nah, dari hal-hal yang kecil saja di rumah tangga gitu ya, misalnya mulai mempertanyakan slip gajinya suami gitu ya, ini apa, ini komponen, jangan langsung terima saja gitu. Audit ya, rumah tangga ya, audit di rumah tangga. Lalu juga kalau di komunitas misalnya
di pengajian-pengajian itu kan kadang-kadang suka diajarin sumbangan. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu katanya, atau dari hamba Allah. Itu kan nggak bisa tuh kayak begitu, gitu. Itu untuk apa nanti peruntukannya, begitu ya. Seperti itu misalnya, atau nanti di dalam kerja misalnya, kalau kita kerja di kantor kayak saya sebagai itu PNS itu kan pasti zaman sekarang kan duit langsung transfer aja ke bank ya. Kita nggak tahu lagi nih ini itemnya apa aja. Kadang-kadang kita PNS tuh suka ada potongan nih, potongan untuk A, untuk B, untuk C gitu ya. Nah kita nggak tahu nih gitu ya. Sekarang kan modelnya seperti itu, dan mulai kita hal-hal yang seperti itu. Dan yang juga nggak kalah penting, ini kan kalau kita ngomongin korupsi, ini kan seolah-olah ini kan isu politik yang masif, gede, makro gitu ya. Itu nggak langsung berhubungan dengan masyarakat. Oh itu kan persoalannya anggota DPR. Oh itu kan persoalannya artis. Itu bukan persoalan kami sebagai rakyat biasa gitu. Tapi kita lihat juga bahwa di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesungguhnya kita juga ngelihat bagaimana misalnya kalau orang tua itu mau masukin anak sekolah, itu mulai dari situ kan, itu nyogok atau enggak, itu hal yang kecil-kecil gitu ya. Mau bisa dapat SIM, nyogok atau enggak, ditilang, itu nyogok atau enggak. Nah, korupsi yang besar itu kan mulainya dari yang kecil-kecil seperti itu, diakumulasikan, dianggap sebagai satu kebiasaan, lama-lama dianggap sebagai hal yang biasa dan itu tidak bukan korupsi gitu. Jadi memang panjang ini pembelajaran. Nah, Mbak Ayu kayak gitu juga nggak mempraktekkan hal-hal kecil itu tadi nggak, Mbak Ayu? Kalau aku sih penghasilannya juga seniman kan jelas ya, bisa diukur dari show-nya, standarnya berapa, dia berapa kali show kan udah bisa keukur. Atau ada bisnis lain juga, misalnya kan udah misalnya komisi apa, atau misalnya sekarang saya buka restoran kan jelas ada yang ngurus gitu, setiap bulan dapat berapa. Jadi kalau untuk kayak laporan pajak atau apa, saya akan pakai profesional karena memang pusing kalau hitung-hitungan ya Bu ya. Jadi ada konsultan pajak insya Allah gitu. Baik, Mbak Ayu dan juga Mbak Ani, kita lanjutkan dari kita di segmen selanjutnya. Bisa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.